untuk merasakan kebaikan-kebaikan Allah itu dengan rasa, dengan perenungan dan sebagainya. Kenapa kita tidak pernah merasakan kebaikan Allah? Sebabnya karena selama ini yang kita peroleh, yang kita dapatkan berupa rizki setiap hari, kesehatan, ya, punya mata bisa melihat, punya mulut bisa berbicara, punya telinga bisa mendengar, punya kaki bisa berjalan, punya tangan bisa bekerja, ya, bisa bertani dan panennya bagus, bisa bikin rumah, bisa beli mobil dan sebagainya. Itu semuanya diklaim oleh kita sendiri bahwa itu hasil jerih payahku. Semeneki oli kengelan. Ya, saya dapat rezeki semacam ini dengan susah payah. Ini oli banting tulang peres keringat. Awan dadi bengi, bengi dadi endas, dadi sikil, sikil dadi endas. Karena kita selama ini merasa semua rezeki yang kita peroleh adalah hasil jerih payah kita sendiri, hasil dari kerja kita sendiri. Dan sudah hampir tidak pernah saya mendengar terucap dari mulut orang yang ada di sekitar kita, sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan ini adalah pemberian dari Allah. Semuanya mengatakan ini hasil jerih payah. Masih ada enggak yang mengatakan ketika ditanya dari mana kau dapatkan ini, lalu jawabannya hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Masih ada enggak? Malah justru ditangkap polisi. Dari mana kau dapatkan mobil ini? Pemberian Tuhan aja, ini malingnya. Betul enggak? Justru karena itu. Jadi selama ini logika kita mengatakannya bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah proses kausalita, sebab akibat. Ya, karena kitanya bekerja maka kita dapat rezeki, yang tidak bekerja ya tidak dapat rezeki. Ya, pengen sugih ya kudu kengelan, pengen pinter ya kudu belajar. Itu hukum kausalita. Tetapi sangat sederhana sekali. Klaim kita sendiri sesungguhnya itu tidak berdasarkan hukum kausalita. Ketika kita mengatakan saya bisa bikin rumah ini karena jerih payahku, karena usahaku, karena aku kreditan dan aku cicil setiap bulannya, hasil daripada gajiku dipotong 50% dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya adalah disebabkan karena kita terjebak pada hukum as-sabab, pada sabab musabab. Nah, kalau kita teliti lebih dalam lagi, apakah betul orang kaya itu karena berkeringat, karena dia banting tulang peras keringat, karena dia bekerja keras siang dan malam? Apakah itu betul hubungan kekayaan dan kerja keras itu hubungan kausalitas sabab musabab? Mari kita buktikan. Ya, kelemahan logika kita. Bapak-bapak, ada enggak orang yang bekerja keras tapi miskin saja? Ada enggak orang yang santai-santai saja tapi duitnya banyak? Kalau begitu ada hubungan enggak kekayaan dengan keringat? Paham Pak? Kita berlogika, tapi dalam realita tidak demikian. Ya.
sira sing kerjawan bengi karo kita sing sila bae ngaji bae masa kita duit kok. Iya bener Kang Em? Iya. Ya seperti itu. Kalau memang iya keringat itu ada hubungannya dengan kekayaan, saya tuntut kamu. Kenapa tukang nyekop pasir, tukang sekop pasir di kertas maya yang berkeringat-keringat setiap hari, kenapa tidak kaya-kaya? Itulah yang jadi persoalan, bahwa pengingkaran kita terhadap pemberian Tuhan itulah salah satu yang menghambat kita tidak pernah mencintai Tuhan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.